Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wallahu alladzi anzala al-Qur'ana lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Wa aqulu rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Segenap hadirin pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, segenap jamaah, bapak-bapak yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, juga jamaah yang mengikuti online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir dan berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, dan juga Allah mengangkat derajat kita. Salawat dan salam terlimpah kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita di antaranya. Dengan salawat berharap kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah, di dunia diangkat derajat kita, dan kelak kita dipanggil oleh Allah untuk dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin Allahumma amin. Jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan dengan mentadaburi surat Ar-Rahman yang bulan lalu sudah disampaikan pengantarnya. Surat Ar-Rahman surat ke-55 setelah surat Al-Qamar. Di surat Al-Qamar diingatkan tentang dustanya kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang kemudian Allah habisi di muka bumi ini. Kemudian di surat Ar-Rahman, ini sama juga surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah atau ketika Nabi Muhammad masih periode dakwahnya di Mekah. Di surat-surat yang diturunkan di Makkiyah ini banyak berkaitan dengan keimanan, termasuk surat Ar-Rahman. Kita perhatikan ayat-ayat dari surat Ar-Rahman diawali dengan Allah menyebutkan nama dan sifatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, dan Maha Pengasihnya adalah sebagaimana terjemahannya kan, kalau di bahasa Arabnya itu tidak ada kata maha. Jadi Ar-Rahman itu dari kata rahimah, rahman, pengasih. Begitu ada tambahan alif dan nun itu menjadi khusus, yaitu Allah, dan kemudian tambahan alif dan nun di akhirnya itu menjadi sesuatu itu bersifat luar biasa, bersifat ekstrim. Artinya pengasihnya Allah itu luar biasa, maka diterjemahkan dengan bahasa maha. Maha pengasih itu berarti memberi kasihnya luar biasa. Kalau tidak ada penjelasan bahasa seperti ini, kita kayaknya biasa saja. Tapi dengan penjelasan seperti ini, kita hubungkan dengan kenyataannya betapa Allah mengasihi kepada umatnya ini luar biasa. Dari makhluk yang paling kecil yang Allah ciptakan hingga makhluk yang paling besar, dan apalagi manusia, mau muslim, beriman, mau kafir, mau munafik, Allah berikan nikmat. Semua Allah berikan fasilitas hidup di muka bumi ini, air, udara, tidak mereka minta pun Allah berikan. Ini bagian dari Ar-Rahmannya Allah. Dan ayat-ayat selanjutnya ini bagian dari penjelasan di mana betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Namun sebelum keperincian bagaimana Allah memberikan nikmat dengan penciptaan makhluknya, yang sebagian besar itu adalah dinikmati oleh manusia, saya ingin menyampaikan dulu kandungan pokok di dalam surat Ar-Rahman. Ada 4 kandungan pokok di surat Ar-Rahman. Pertama adalah nikmat Allah
dengan penciptaannya. Yang kedua, para penghuni neraka, yaitu yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, bahkan kufur. Yang ketiga, pokok bahasan ketiga adalah penghuni surga. Mereka yang beriman kepada Allah, beribadah, beramal soleh, akan Allah beri balasan surga. Mereka yang imannya lebih, kemudian amal solehnya lebih, maka Allah posisikan nanti di surganya juga lebih. Ini 4 pokok kandungan dalam surat Ar-Rahman. Selanjutnya mari kita perhatikan kalimat Ar-Rahman yang tadi sudah disampaikan dari kata Rahima, Yarhamu, Rahman. Rahman, tambahi alif dan nun, Rahmanun. Ini mengasihnya luar biasa, ditambahi alif dan lam, ini menjadi makrifat khusus. Maka Ar-Rahman ini sifat Allah, sekaligus menjadi asma Allah, di mana Allah memberikan nikmat kepada umatnya, kepada makhluknya, itu memberi nikmat, semuanya Allah beri nikmat. Luar biasa. Namun ini di dunia. Jadi kalau tambahan alif nun ini ada batasannya dari sisi waktu. Tapi dari sisi yang diberikannya tidak terbatas. Dan yang diberinya juga tidak terbatas. Nanti kalau Rohim itu sama juga dari Rohman. Tambahan ya sebelum akhir. Rohim. Ini Allah maha memberi nikmat. Nikmatnya abadi. Nah, kalau Rohman ini sampai habisnya dunia. Nah, kalau Rohim ini nikmatnya abadi. Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau Rahman itu Allah memberi nikmat kepada makhluknya, semua makhluknya di muka bumi ini. Kalau Rahim, Allah memberi nikmat kepada makhluknya di akhirat, hanya kepada orang yang Allah ridhoi, yang ketika di dunia itu beriman dan beramal soleh, dosa-dosanya diampuni, derajatnya diangkat, Allah masukkan ke surga. Nah itulah Ar-Rahimnya Allah. Maka biasanya di surat-surat lain, di dalamnya adalah surat Al-Fatihah, kita diingatkan Ar-Rahman itu digandeng dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiganya, Ar-Rahmanirrahim. Nah di surat ini, Ar-Rahman sendirian, ini Allah mengingatkan betapa Allah memberi nikmat kepada makhluknya di muka bumi ini luar biasa. Nah, di antara nikmatnya adalah ya ayat keduanya, Allamal Qur'an. Allah bukan hanya menurunkan Al-Quran, tapi Allah mengajarkan Al-Quran. Semua orang yang mau belajar Al-Quran, Allah beri ilmu dari Al-Quran. Baik pengetahuannya, baik fadilah-fadilahnya yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini juga sama bentuknya, tambahan alif dan nun. Qara'a yaqra'u Quran, bacaan. Quranun, bacaan yang luar biasa. Dalam bahasa Arab itu ada tambahan huruf, tambah makna. Panjangnya beda juga beda artinya. Maka betapa penting kita harus mengetahui selain makharijul huruf adalah panjang dan pendek. Quranun itu hanya 2 harokat karena ada tambahan alif. Apalagi kalau kita wakaf. Alamal Quran itu bisa lebih dari 2 harokat. Bisa 2, bisa 4, 5, bahkan sampai 6. Karena itu mad arid li sukun. Tapi yang harus kita ketahui dari sisi makna, ketika Allah atau ketika dalam bahasa Arab itu kalimat isim ada tambahan alif dan nun, berarti ada tambahan makna. Di antara maknanya adalah hal tersebut bersifat luar biasa. Maka Quran ini adalah bacaan yang luar biasa. Apa keluar biasaan bacaan Quran? Siapa yang membacanya Allah berikan pahala. Isinya juga luar biasa. Allah berkisah, Allah bercerita, Allah menyampaikan informasi masa lalu yang tidak kita alami. Dengan kebenaran Al-Quran kita jadi tahu, dan pakar sejarah membenarkan itu. Kita tidak tahu bagaimana dulu Nabi Musa berdakwah ke Fir'aun, bagaimana sengitnya perlawanan antara Nabi Musa dan Fir'aun, sehingga Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, dan jasadnya diabadikan. Itu semua ada dalam Al-Quran. Pakar sejarah membenarkan itu, dan bukti bahwa Fir'aun itu diabadikan, tengkoraknya masih ada sampai sekarang. Kita tidak tahu bagaimana dulu Raja Abraha menyerang Ka'bah. Kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dikasih saja secara sejarah ternyata benar. Dulu Abraha setelah diperintah oleh raja pusatnya di Afrika bagian selatan, ekspansi ke Yaman, di Yaman mengalami kemenangan, malah mengkudeta pusat pemerintahannya di Afrika. Setelah berkuasa kuat, dia melihat ada perkumpulan manusia ke Ka'bah, ternyata kebiasaan orang-orang berbondong-bondong ke Ka'bah, maka si Abraha ingin menguasai Ka'bah agar orang-orang nanti beralih berkunjungnya ke Yaman, ke tempat bangunan tempat ibadah besar yang dibangun oleh Abraha. Maka Abraha dengan upaya kekuasaannya, dengan upaya ingin mendapatkan tambahan ekonomi dari berkunjungnya orang nanti ke Yaman, dan juga upaya-upaya lain ingin kedudukannya diakui di dunia, maka Abraham menyerang Ka'bah. Harapannya Ka'bah hancur, tidak ada tempat peribadatan di Mekah, orang-orang nanti kalau beribadah ke Yaman. Allah singkat dalam kalimat yang indah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi itu kaid itu strategi. Jadi si Abraha itu nyerang Ka'bah itu bukan hanya biasa, tapi punya strategi. Dan juga ada perencanaan lain, ada harapan lain. Allah habiskan tarmihim bihijaratin min sijil. Allah lempari mereka dengan batu-batuan min sijil, dari sijil yang mengandung panas, yang kemudian mereka faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan itu diakui dari sisi sejarah, diakui bahwa dulu kejadian itu terjadi. Allah gambarkan itu dalam Al-Quran. Al-Quran bacaan yang luar biasa, dibaca dapat pahala, informasinya juga luar biasa. Allah juga berfirman dalam Al-Quran itu, berlaku masa lalu, yang sekarang juga terjadi Allah firmankan, yang akan datang juga Allah sampaikan. Yang sekarang tentang kejadian keadaan alam itu, termasuk dalam surat Ar-Rahman nanti difirmankan, asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan bihusban, dengan perhitungan yang luar biasa. Jadi bergerak, beredar, dan berposisi dengan perhitungan yang luar biasa. Itu ada di ayat ke-4. Itu tentang keadaan alam sekarang, dari dulu dan sekarang. Allah posisikan matahari, Allah posisikan bumi, bumi punya satelit bulan, masing-masing punya ukuran, masing-masing beredar, masing-masing jaraknya Allah tentukan. Sehingga adanya gaya gravitasi. Matahari dengan aktif dengan reaksi intinya, kemudian memancarkan energi, energinya itu menyinari bumi. Kalau bumi tidak berputar, itu sebelah yang dekat, yang menghadap matahari siang terus, yang seberangnya malam terus. Allah ungkapkan juga bagaimana kalau keadaan dunia ini siang terus, tentu manusia repot. Bagaimana kalau malam terus? Maka supaya terjadi siang dan malam bergantian, Allah putar bumi pada porosnya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Untuk menunjukkan dan memahamkan manusia bahwa ini perhitungannya yang luar biasa. Husban itu dari hasiba yahsibu husban, perhitungan. Ingin menunjukkan perhitungannya luar biasa, tambahi alif dan nun. Husbanun. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan beredar dengan perhitungan yang luar biasa. Sebelumnya Allah firmankan juga, khalaqal insan, di antara nikmat manusia, di antara nikmat di muka bumi ini, sifat Ar-Rahman Allah adalah Allah menciptakan manusia. Manusia itu dalam bahasa Arab dan ada di Al-Quran itu kadang disebut Bani Adam, sebagai mengingatkan bahwa kita itu keturunan Adam, bukan keturunan monyet. Yang dipercayai oleh Darwin dan kanca-kancanya, yang disebarkan juga di dunia, di Indonesia juga ngikutin. Padahal kita itu punya pedoman Al-Quran yang luar biasa, manusia itu bukan dari monyet, tapi Bani Adam. Di surat
Az-Zariyat menunjukkan bahwa manusia itu sama dengan jin yang harus beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Al-insa di situ tidak pakai alif dan Bani Israil, Bani Adam juga tidak disebutkan tambahan alif dan nun. Ini menunjukkan sebagai manusia. Ada makna manusia lain dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab itu bashar. Tapi di ayat ini manusia Allah sebutkan dengan kalimat al-insan. Ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Untuk menunjukkan bahwa manusia ini punya kelebihan dibanding makhluk yang lain. Dua kaki berdiri tegak, punya otak yang bisa menjaga keseimbangannya. Dengan itu akal pikirannya bisa mengikuti gerakan makhluk yang lain. Menunjukkan manusia itu luar biasa. Memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah sebutkan khalaqal insan. Menguatkan apa yang Allah firmankan di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh nyata kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim. Di surat ini diingatkan kembali khalaqal insan. Bukan hanya bentuknya yang baik, bahasanya juga Allah berikan sebagai nikmat bagi manusia di muka bumi. Allamahul bayan. Allah mengajarkan al-bayan. Al-bayan itu dari bahasa asalnya penjelasan, tapi terjemahannya menjadi bahasa. Karena dengan bahasalah kita mendapatkan penjelasan. Saya bisa menyampaikan ini dengan bahasa sehingga dipahami. Nabi Adam dulu ketika disampaikan oleh Allah tentang ilmu-ilmu bisa menyebutkan nama-nama wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam sehingga malaikat pun meyakininya, dan kemudian ketika Allah suruh sujud sebagai bukan ketaatan tapi sebagai penghormatan, malaikat mengikutinya. Yang tidak mau adalah iblis. Nah itu Allah melebihkan manusia dengan mengajarkan kepada Adam bahasa sehingga bisa menyebutkan nama-nama yang ada di alam ini. Di ayat ini diingatkan kembali bahwa Allah mengajarkan manusia bahasa dengannya sehingga manusia bisa menjelaskan. Asyamsu wal qamaru bi husban, ayat kelimanya tadi sudah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu ada dua terjemahan, bintang. Wan najmu juga ada yang menerjemahkan pohon yang tidak berbatang. Wasyajaru dan pohon-pohonan, jadi pohon yang berbatang. Semua jenis tumbuhan, pepohonan itu ada yang kecil tidak berbatang atau panjang tidak berbatang, ada yang berbatang besar dan lain sebagainya. Yasjudan, mereka keduanya bersujud. Nah, kalau yasjudan ini alif dan nunnya juga bernambah makna, tapi beda dengan yang lain karena ini fiil. Alif dan nunnya bermakna dua, yaitu an-najmu dan asyajaru. Keduanya bersujud, taat kepada Allah. Kalau yang tidak dikasih akal pikiran aja taat kepada Allah, tidak ada pohon yang menentang Allah. Pohon jadikan daunnya pohon duren, batangnya pohon duren, buahnya mangga, enggak. Semua pohon taat kepada Allah. Allah atur sedemikian rupa, semuanya taat, semuanya bersujud. Manusia mestinya yang dikasih akal, pikiran, dan kelebihan harusnya lebih bersyukur dan lebih bersujud, taat kepada Allah, taat terhadap perintah Allah. Namun pada kenyataannya tidak semua seperti itu. Maka bersyukurlah Allah yang memberi nikmat iman Islam kepada kita sehingga kita diajari dalam Islam yang selamat dan menyelamatkan untuk bersujud kepada Allah. Ayat berikutnya was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit Allah mengangkatnya, wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan keseimbangan. Jadi yang seimbang itu bukan hanya matahari dan bulan dan bumi yang disebutkan tadi, tapi ini mewakili benda ala angkasa ini. Ternyata lebih luas daripada itu ada as-sama, langit, yang juga ini masih bahan diskusi, perdebatan apakah langit itu galaksi-galaksi yang lapisannya atau yang kecil yaitu lapisan yang mengelilingi bumi. Tapi apapun yang sedang dalam penelitian dan analisa dan penjelasannya masing-masing
berdasarkan ilmiah, faktanya Allah sebutkan bahwa di luar bumi ini Allah ciptakan langit dan Allah jaga dengan keseimbangan. Salah satu teori keseimbangan di ilmu fisik IPA itu kan ada keseimbangan gaya gravitasi yang kalau benda angkasa itu dengan masanya dan jaraknya itu keduanya akan terjadi keseimbangan. Dipengaruhi oleh masanya, oleh jari-jari dari benda tersebut dan jarak di antara keduanya menentukan keseimbangan itu. Maka asyamsu wal qamaru bihusban juga perhitungan yang luar biasa itu diantaranya adalah perhitungan masa matahari, masa bulan, masa bumi, dan jarak. Melibatkan banyak variabel yang menentukan keseimbangan itu. Nah di ayat ini dikuatkan lagi wassama'a rafa'aha wa wadu'al mizan. Langit Allah angkat dan Allah yang menjaga keseimbangan. Seimbangnya bukan digantung kayak lampu dan kipas. Keseimbangannya juga bukan ditahan kayak meja dan kursi ini. Tapi keseimbangannya Allah taruh di alam semesta dengan sedemikian rupa. Tidak ada yang bisa diikuti oleh manusia sepandai apapun untuk membuat semacam matahari, bulan, dan bumi. Wa wadu'al mizan. Allah lah yang menentukan keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan. Ternyata Allah menyampaikan ini juga mengingatkan. Makanya kalau ingin nikmat itu terus terjaga, jangan sekali-kali melampaui batas dalam timbangan. Mengingatkan kepada pedagang, kepada penakar, kepada hakim, kepada aktivis hukum, pengadilan, jangan melampaui timbangan. Kalau hukum harus adil, seadil-adilnya. Kalau timbangan harus seimbang, seseimbang-seimbangnya. Kalau takaran harus benar, sebenar-benarnya. Maka ini diingatkan nanti di surat Al-Mutaffifin. Wailulil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Di antara orang yang curang adalah alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Orang yang mengurangi timbangannya, jadi udah seimbang, dikasih pemberat sehingga bahan yang ditimbang ini udah berat duluan. Nimbang 1 kilo, karena udah dikasih pemberat 1 on, jadi yang ditimbang yang ada 1 on. Literan sudah jelas, ukurannya 1 liter, diganjel dengan dus, diganjel dengan benda tertentu, sehingga akan berkurang. Itu terjadi di beberapa tempat niaga di muka bumi ini, Allah ingatkan jauh-jauh sebelumnya. Allah tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Diingatkan lagi di ayat berikutnya, tegakkanlah keseimbangan dengan adil. Wala tuhsirul mizan, jangan kalian mengurangi keseimbangan tadi, takaran. Wal ardu wada'aha lil anam, dan bumi Allah siapkan, Allah letakkan, Allah posisikan lil anam, untuk makhluknya, untuk termasuk untuk manusia atau terutama untuk manusia. Hewan-hewan itu memerlukan makanan, tapi manusia makanannya lebih banyak. Sapi gede gitu, makannya hanya tumbuh-tumbuhan saja. Manusia tidak segede sapi, ya daging dimakan, tumbuh-tumbuhan dimakan. Wal ardu wadu'aha lil anam. Ini Allah ingatkan bahwa betapa banyak nikmat. Fiha faqihatu wan nahlu datul akmam. Di muka bumi ini faqihah, banyak buah-buahan. Wan nahlu, dan kurma. Ini ada kekhususan kurma disebutkan karena yang memiliki di antara buah-buahan yang memiliki hal yang luar biasa, yang lebih adalah kurma. Tumbuh di daerah padang pasir yang gersang, kemudian manggarnya juga dari satu kelompok keluar manggar bercabang-cabang banyak. Tentu punya juga kelebihan kandungan karbohidrat dan lain sebagainya. Nah, sehingga Allah sebutkan di ayat ini, wan nahlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Ini menarik juga, di antara nikmat Allah di muka bumi ini Allah menciptakan biji-bijian. Salah satunya untuk fungsi perkembangbiakan, dengan biji kita bisa nanam mangga di mana, bisa menanam pohon-pohon yang
perkembangbiakannya lewat biji, di mana tanpa harus berat mengangkat pohonnya. Dan dibantu juga oleh burung, oleh makhluk lain yang dia makan biji jambu misalnya, dia bawa kemana, jatuh di mana, di situ nanti akan tumbuh. Walhabu dzul asfi, walhabu disebutkan oleh Allah. Dzul asfi, dan menariknya, kebanyakan biji-bijian itu ditutup oleh kulit. Pelindungnya, penjaganya. Kalau biji-bijian tidak ada kulitnya, tentu bisa gampang rusak oleh sinar matahari, atau kita juga tidak bisa makan dengan sedemikian rupa. Enaknya, mangga, dagingnya bagus, tapi nggak ada bijinya di pohonnya. Luar biasa Allah sebutkan. Tidak ada biji, tidak ada kulitnya. Kalau mangga tidak ada kulitnya kan berarti kotor. Nah, Allah gambarkan di antara nikmat Allah yang mungkin tidak semua orang mentafakuri itu buah-buahan tuh ya. Sekarang banyak di pinggir jalan, itu semua Allah lindungi dengan kulit. Wal habu bil asfi warraihan. Dan warraihan, raihan itu dari rihun, roha, angin, aroma. Tambahi alif dan nun, ini aroma yang luar biasa. Jadi di antara tumbuh-tumbuhan itu ada yang Allah ciptakan yang memiliki aroma yang luar biasa. Cengkeh didestilasi, panaskan, direbus, menguap, nanti kondisi uap minyak dan uap air itu berbeda, maka nanti terjadi pemisahan. Maka minyak atsiri disebutnya, itulah yang mengandung wewangian Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, warroihan. Dan itu mahal. Tumbuhan itu kalau sudah jadi minyak, mahal. Nah, ini Allah sebutkan sebagai nikmat dari Allah. Di ayat berikutnya, ayat ke-13, Allah ingatkan dengan pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan engkau dustakan? Jadi setelah Allah menyebutkan berbagai nikmat, Allah firmankan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan engkau dustakan? Ayat ini ada 31 ayat dibagi menjadi 4. 8 ayat, 7 ayat, 8 ayat, 7 ayat. Ini terkait dengan nikmat Allah. Ini terkait dengan penghuni neraka. Ini terkait dengan penghuni surga. Ini juga terkait dengan penghuni surga. Maka ini yang menjadi tema pagi ini, bahwa di pengaruh nikmat atau dampak dari orang bersikap dengan nikmat Allah, ada yang syukur, ada yang kufur, ini menjadi 3 bagian di akhirat. Yang ini satu tempat tapi posisinya berbeda, yang ini menjadi tempat tersendiri. Ini maaf, ini 8. Nah, di ayat-ayat pertama sampai hampir ayat ke-30 sekian, hampir ayat ya ke-30 sekian, itu Allah firmankan 8 ayat diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Ini disisipi dengan nikmat-nikmat lagi. Khalaqal insana min solsolin kal fakhor wa khalaqal jana min marijib minar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menggambarkan penciptaan manusia, penciptaan jin, diingatkan lagi nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah yang menguasai dan mengatur timur dan barat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua lautan yang mengalir kemudian berbeda, bersatu bertemu tapi tetap terpisah. Ini ada di YouTube, di beberapa media itu yang memotret kondisi lautan itu.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Itu nikmat-nikmat yang luar biasa. Kita itu mau mencampur air, dipisahkan air tawar dan air payo atau air garam, tetap saja bisa bersatu kalau kita yang nyampur. Misalnya di dalam baskom lah, air berwarna atau air kopi dicampur air teh saja yang biasa kita minum. Pengen dipisah tanpa ada sekat, itu tentu tidak bisa. Paling berbaur, bersatu. Tapi Allah di surat Ar-Rahman ini berfirman itu dan terbukti adanya. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Sampai 8 ayat terkait dengan nikmat. Nah, apa hubungannya dengan disebarkan fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban? Tentu Allah yang Maha tahu. Tapi hikmahnya dan faktanya masih banyak orang yang tidak beriman dengan Allah, padahal Allah sudah memberi nikmat yang demikian banyak. Masih banyak orang yang tidak taat kepada Allah, padahal Allah sudah memberi nikmat yang banyak. Maka Allah ungkapkan dalam bentuk firman pertanyaan, nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Bisa nyiptakan terang kayak matahari, tapi tidak menghasilkan energi seperti energi matahari. Dan itu pun juga digantung. Dan sumbernya juga Allah yang menyediakan. Adanya listrik ini kan, yang tenaga air, Allah yang nyiapin airnya. Yang tenaga surya, Allah yang memberi energi dari matahari. Yang tenaga panas bumi, Allah yang menyiapkan panas bumi. Dan semua sumber listrik di muka bumi ini, Allah yang menyediakan. Nah ini Allah ingatkan, kalau masih ada yang tetap berdusta, maka ya Allah tidak rugi. Tapi nanti di bagian kedua surat Ar-Rahman terkait dengan sebaran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, Allah gambarkan tentang penghuni neraka. Dan ini menariknya paling sedikit ini 7 ayat. Jadi 8, 7, 8, 8, 31. Nah bicara tentang ahli neraka. Sampai ditantang. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jangan dulu menciptakan alam. Silahkan kau tembus langit dan bumi. Kau kunjungi alam semesta ini yang Allah siapkan. La tanfudhu, tidak ada yang bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. Nah ini menarik nih, kalimat kecuali bisultan ini untuk memotivasi manusia. Oh berarti ada yang mampu kalau dengan sultan, dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan, baik kekuatan ilmu dan kekuatan teknologi, sehingga ada orang yang bisa ke bulan, ada orang yang bisa mengukur jarak bumi dan planet lain, bumi dan bulan dengan pantulan dan lain sebagainya. Ini bisultan, tapi itu pun atas kehendak Allah dan tidak bisa menguasai seluruh alam semesta ini. Ini ada juga di surat Ar-Rahman. Sudah kayak gitu itu untuk mengukur bahwa manusia itu lemah kalau Allah tidak berikan kelebihan, kalau Allah tidak berikan kekuatan. Mestinya bersujud juga kayak tumbuh-tumbuhan, bersujud juga kayak gunung, bersujud juga kayak makhluk yang lain. Kok masih ada saja yang tidak taat kepada Allah? Maka Allah tanya lagi, fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya, enggak rugi bagi Allah tapi siap ke neraka. Nah, di ayat ke-46 Allah ingatkan lagi bagi orang yang beriman dan beramal soleh yang diawali keimanan itu dibuktikan dengan takut kepada Allah, maka Allah sebutkan waliman khofa maqama rabbihi jannata. Jadi surga ini yang pertama diawali dengan waliman khofa, orang yang takut kepada Allah sebagai bukti keimanannya dia, maqama rabbihi, jannatan. Allah siapkan 2 surga. Allah siapkan tempat yang menjadi balasan bagi mereka yang takut kepada Allah itu berupa surga. Nah inilah Allah menjelaskan Ar-Rahimnya tidak dalam bentuk kata Ar-Rahim,
Tapi Allah sebutkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Bahwa orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah sehingga dia menjadi bertakwa, jannatan. Allah beri balasan surga. Disisipin 8 ayat tentang karakter surga. Di sana ada berbagai macam kenikmatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah memberi nikmat itu tidak hanya di muka bumi. Kalau orang dia beriman, beramal soleh, Allah tambahin nikmat yang luar biasa. Yang dalam bahasa hadis itu, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah terlihat oleh mata dan tergambar oleh hati dan pikiran kita. Karena luar biasanya surga. Allah berikan liman khofa maqama rabbihi, bagi orang yang takut kepada Allah, beriman, bersyukur, beramal soleh, Allah berikan balasan surga. Nah, digambarkan di ayat-ayatnya itu, fiha ainani tajriya, di dalam fihima, di dalam surga itu ainani tajriya, 2 mata air yang mengalir, terus mengalir, indah. Kita itu kan kadang pergi ke bukit, pergi ke suatu tempat itu indah melihat mata air, apalagi air itu bergerak dalam bentuk air terjun. Itu kita kejar berjam-jam ke daerah-daerah tertentu untuk menyaksikan. Nah, nanti di surga itu setiap waktu kita bisa melihat ainani tajriya. Curug ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Fihima, di dalam surga min kulli fakihatin zaujan, dari setiap buah-buahan zaujan, pasangan-pasangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala furusin, bersender di atas tempat. Jadi furus itu tempat yang luas. Kita itu kalau tidur di atas firos, kasur, itu kita duduk dengan nyaman berpasangan dengan pasangan kita, dengan bidadari. Ada bidadari yang dari dunia, ketika istri penghuni surga itu solihah, maka dia menjadi bidadarinya di akhirat. Tapi kalau istrinya tidak solihah, seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh, maka Allah siapkan bidadari yang sudah ada di surga. Di surat Al-Waqi'ah itu sampai disebutkan kalau istrinya tidak taat kepada suaminya, itu bidadarinya di surga itu sudah mengingatkan bahwa walaupun si laki-laki itu tidak ditaati oleh istrinya, tapi nanti dia akan bersamaku di surga. Nah, ini Allah sebutkan di ayat ini karakter atau keadaan para laki-laki yang soleh, bersyukur, beriman, dan beramal soleh itu di surga Allah siapkan bidadari yang selamanya gadis terus, selamanya muda terus. Yang Rasulullah itu pernah membuat nenek-nenek nangis ketika nenek-nenek bertanya ke Nabi Muhammad, ya Rasul, aku sudah berusaha beribadah, apakah aku bisa masuk surga? Rasul menyampaikan, di surga enggak ada nenek-nenek. Nangislah nenek-nenek itu. Nah, ini Rasulullah canda ingin mengingatkan bahwa nanti nenek itu akan menjadi gadis. Karena di beberapa ayat Allah jelaskan bahwa uruban atroba. Mereka itu ya indah dilihatnya dan gadis terus. Uruban atroba. Ini ada bersamaan dengan 8 ayat bagian ketiga, yaitu penghuni surga. Tapi bagi orang yang di dunianya beramal solehnya lebih, baca Qur'annya banyak, kemudian ibadahnya lebih, jadi yang lain sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat, ini rutin 8 rakaat. Yang lain tilawahnya setengah juz atau 1 juz, ini lebih dari 1 juz tambah menghafal dan lain sebagainya lah. Kelebihan-kelebihan itu, ar-rahimnya Allah bukan hanya menempatkan orang ke surga, tapi Allah adil menempatkan orang yang ibadahnya lebih juga surganya lebih. Ada di ayat ke 62. Wa min dunihima jannatan. Dan dari selain yang tadi, yang 2 tadi, surga yang tadi, jannatan, ada lagi surga berikutnya. 2 surga lagi.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Terus digambarkan. Fihi ma fakihatu wan nahlu war rumah. Fihinna khairatun hisan. Hurun maksuratun fil hiyab. Nah, ini bidadarinya juga yang enak dipandangnya, yang seperti berkumpul di tempat kemah. Jadi apa ya indah, yang tadi juga indah bertengger. Duduk-duduk enak di tempat yang nyaman dengan bidadari itu enak. Ini lebih dari itu. Ibarat kemah tempatnya indah dan lain sebagainya, bermain-main luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Ditutup dengan kalimat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci dengan nama Tuhanmu yang mengaturmu, dzil jalal yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, wal ikram dan kemuliaan. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan ini diingatkan oleh Allah sebagai penutup dari surat Ar-Rahman, bahwa Allah di muka bumi memberi nikmat kepada makhluknya tanpa pilih kasih, tapi nanti Allah di akhirat dengan Ar-Rahimnya hanya memberi nikmat kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang bandingannya itu jauh. Ada yang mengungkapkan 99 nikmat itu Allah berikan nanti di akhirat dan abadi. Yang 1% itu di dunia, 1% itu dibagi-bagi dengan miliaran manusia, banyak orang yang kaya raya. Nanti di akhirat 99% nikmat itu Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, yang tentu tidak sebanyak di dunia kuantitasnya, tapi nikmatnya luar biasa dan abadi. Dan abadi, maka Ar-Rahim, di antara mana Ar-Rahim itu adalah Allah memberikan nikmat yang abadi, yang terbatas kepada orang beriman dan beramal soleh. Nah, Bapak-Bapak sekalian, waktu hampir habis, saya ingatkan di pengantar surat berikutnya adalah surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat tentang kiamat, tapi tentang kiamat ini Allah menyampaikan juga bahwa nanti di akhirat itu ada 3 golongan. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Kalau kiamat terjadi, tidak ada yang bisa mendustakan kejadian kiamat. Kiamat itu mengangkat sebagian golongan dan merendahkan golongan dan mengangkat golongan yang lain. Ada makna juga menurunkan sebagian alam dan mengangkat alam yang lain, menggoncangkan alam sehingga terjadi perubahan posisi. Tapi makna lain adalah ada golongan yang Allah rendahkan dan ada golongan yang Allah angkat. Yang golongan itu dibagi menjadi 3. Pertama, as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang dahulu, yang kalau di sini itu ahli surga yang a'la, yang tinggi. Yang kedua, ashabul yamin atau ashabul maimanah, golongan kanan, orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dia masuk ke surga. Nah, yang di sini surganya yang tadi yang pertama. Nah, ashabus shimal, golongan ketiga adalah golongan kiri atau ashabul masy'amah. Dia menerima tangan dengan tangan kirinya. Di surat tentang kiamat itu tidak disebutkan dengan tangan kirinya, tapi wara'a dhuhri, di punggungnya. Berarti ada orang yang menerima amal di punggungnya, ada, tapi tetap pakai tangan. Cuma karena malunya tidak menerima gini saja, tapi malu tangannya disembunyikan. Harus diterima, maka disebutnya wara'a dhuhri. Nah, dia nerima catatan amalnya di punggungnya. Itu bermakna tangan kiri tapi disembunyikan karena malunya di belakang punggungnya. Nah, ini golongan ketiga. Jadi kalau ini dibalik ya, kalau di sini penghuni neraka dulu, kemudian penghuni surga yang biasa sama penghuni surga yang tinggi. Kalau di surat Al-Waqiah itu dibalik. As-sabiqun as-sabiqun dulu dijelasin, kemudian ashabul maimanah, penghuni surga yang biasa, dan ashabus shimal, penghuni neraka. Apa hikmahnya Allah ulang-ulang? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini sementara, yang di surat Ar-Rahman itu kulluman 'alaiha fa, setiap manusia fana, tidak akan hancur, tidak selamanya, tapi nanti Allah abadikan, Allah bangkitkan lagi. Nah, di surat Al-Waqiah itu dijelaskan setelah kiamat Allah menjadikan manusia menjadi 3 golongan. Di surga 2 golongan, di neraka 1 golongan. Walaupun di neraka juga yang 1 golongan itu buah dari
berbagai karakter, ada yang munafik, ada yang kufur dan lain sebagainya. Kafir ada yang dini, ada yang harobi, tapi mereka digabungkan di neraka. Nah, yang di surga, ar-rahimnya Allah, Allah jelaskan ada dua golongan besar. Yang beriman beramal soleh Allah masukkan ke surga, balasannya luar biasa, tapi di antara itu ada lagi yang Allah angkat. Nah, di hadis itu tentang Quran kan ada hadis tentang bacalah Al-Quran. Terus karena engkau nanti di surga juga akan disuruh naik ke surga sesuai dengan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tidak terasa jam 6:05. Ini yang bisa saya sampaikan, tentu yang baik dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurang dan hilaf, kekurangan saya mohon dimohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup barangkali ada tambahan Bapak sekalian? Cukup Pak? Cukup. Kalau cukup kita akhir dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.